Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam harmonis untuk kita semuanya. Jumpa kembali dengan podcast Harmonis bersama saya Sutikno, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli media Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Timur. Podcast Harmonis pada hari ini ingin mengupas terkait dengan penerapan integrasi layanan primer di Puskesmas, khususnya di Puskesmas Cempaka. Telah hadir bersama kita di podcast Harmonis Kepala Puskesmas Cempaka, Bapak Dr. Haji Endarukmana MKes, yang merupakan dokter dan kepala puskesmas paling senior di Kabupaten Oku Timur, yang banyak sekali inovasi dan prestasinya. Salah satunya adalah sebagai kepala puskesmas teladan tingkat Kabupaten Oku Timur pada tahun 2024 dan 2025. Untuk itu mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Dr. Haji Endarukmana MKes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Harmonis. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Dok, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan penerapan integrasi layanan primer di Puskesmas Cempaka. Mungkin sebelum kita bahas lebih mendalam, dokter bisa menyapa sahabat Harmonis yang ada di rumah. Kami persilahkan, Dok. Untuk semua sahabat Harmonis yang ada di Kabupaten Oku Timur, saya pada kesempatan hari ini sangat berbahagia sekali diundang di acara podcast Harmonis Dinas Kesehatan Oku Timur. Semoga apa hasil pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat untuk semua lapisan kesehatan Dinas Kabupaten Oku Timur, di mana nanti dapat lebih baik dan lebih maju ke depannya dan lebih paripurna dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, baik, Dok. Jadi, Dok, integrasi layanan primer ini kan hal yang baru ya di Indonesia terutama, dan di Kabupaten Oku Timur itu mulai diterapkan di tahun 2025 dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024. Nah, karena ini hal yang baru, tentu masyarakat banyak yang bertanya, sebenarnya apa sih integrasi layanan primer itu, Dok? Mohon dokter bisa menjelaskan. Baik, Pak Tikno. ILP atau integrasi layanan primer itu pelayanan yang terintegrasi, di mana di sini ada petunjuk regulasi dari Kemenkes. Di situ ada tentang juknis pelaksanaan ILP. Nah, ILP ini terintegrasi, semua pelayanan terintegrasi melalui siklus hidup manusia, yaitu dari bayi sampai ke lansia. Nah, pelayanan ILP tadi di puskesmas dilaksanakan dengan menggunakan klaster. Dari klaster 1 sampai klaster 5. Nah, di sini juga nanti melibatkan peran serta masyarakat, jaring dan jejaring. Selain itu juga dari dukungan dari Dinas Kesehatan pemerintah Oku Timur. Ya, baik, Dok. Berarti kan terjadi perubahan ya, yang sebelumnya puskesmas itu kan kita kenal sebagai UKM atau upaya kesehatan masyarakat. Kemudian ada UKP atau upaya kesehatan perorangan yang dilakukan di dalam gedung puskesmas menjadi sistem klaster. Nah, kalau boleh tahu, Dok, puskesmas itu dibagi berapa klaster dan klasternya itu apa saja? Baik, Pak Tikno. Jadi semenjak ada ILP ini, jadi pelayanan kita tidak lagi menggunakan UKM atau UKP dan juga tidak melakukan pelayanan di poli, tetapi kita menggunakan pelayanan menggunakan klaster. Di mana klaster-klaster yang sudah ada sesuai dengan juknis. Ada 5 klaster, Mas. Yang pertama klaster 1. Klaster 1 itu pelayanan manajemen dan administrasi. Klaster 2 itu pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kemudian klaster 3 pelayanan kesehatan untuk dewasa sampai ke lansia. Klaster 4 itu pelayanannya nanti untuk penanggulangan penyakit penularan dan kesehatan lingkungan. Nanti klaster 5 disebut dengan lintas klaster, di mana nanti lintas klaster itu ada di situ pelayanan gigi dan mulut, kemudian pelayanan farmasi, IGD, kemudian juga untuk rawat inap. Ya, baik, Dok. Berarti kan sekarang puskesmas itu dibagi menjadi 5 klaster atau 5 area ya. Yang pertama itu adalah bagian administrasi. Ya, kemudian yang kedua itu adalah kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga itu adalah
untuk usia dewasa dan lansia. Dan yang keempat itu untuk penanggulangan penyakit menular, dan yang kelimanya adalah lintas klaster. Tentu dengan kondisi puskesmas yang gedungnya tidak ada perubahan kemudian merubah menjadi beberapa klaster itu, apa langkah pertama yang dokter lakukan dalam menerapkan ILP ini di Puskesmas Cempaka untuk membagi ruangan-ruangan itu menjadi 5 bagian itu atau 5 klaster itu? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Mas Tiko. Jadi yang pertama memang kita harus melakukan tata geraha. Jadi mulai kita melakukan perbaikan di dalam ruangan menggunakan istilah kita tata geraha. Jadi menata kembali ruangan-ruangan sesuai dengan kebutuhan klaster tadi. Hanya di sini Mas Tikno, untuk puskesmas yang ruangannya itu tidak memungkinkan, maka itu bisa digabung ya kegiatan-kegiatannya itu, karena ILP ini sifatnya fleksibilitas. Jadi tidak harus kita memaksakan diri menambah ruangan kalau memang kita tidak mempunyai dana untuk memperluas atau menambah ruangan. Jadi ada beberapa yang bisa kita persiapkan selain tata geraha tadi, karena prinsip dari klaster adalah mengumpulkan kegiatan itu di satu tempat. Yeah. Jadi kalau misalnya dulu kita itu kan tercampur itu antara dewasa, remaja, anak disatukan, sekarang tidak lagi. Jadi untuk klaster 2 khusus ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kemudian balita, bayi baru lahir, kemudian anak prasekolah, anak remaja, itu klaster 2. Sedangkan klaster 3 itu semuanya adalah untuk pelayanan dewasa sampai lansia. Jadi sudah tidak lagi seperti dulu digabung. Hanya kita permasalahannya ada beberapa puskesmas yang gerahanya atau tempatnya itu kurang. Nah kalau kurang itu bisa kita digabung, misal ya klaster 4 itu bisa nanti kita numpang di klaster 1. Misalnya kalau memang tidak ada tempat. Kalau bagusnya memang bisa di satu tempat satu klaster, tapi kalau tidak bisa terpaksa kita bisa digabungkan untuk 2 klaster di dalam satu tempat, Mas. Untuk menghemat tempat ya. Gitu. Tapi nanti selanjutnya sebaiknya satu klaster itu ada satu tempat. Ya, klaster 4 tadi itu adalah untuk penanggulangan penyakit menular ya. Karena memang di klaster 4 itu tidak memberikan pelayanan pasien secara langsung ya, hanya surveillance untuk penyakit menular dan surveillance penyakit yang berbasis lingkungan. Maka kemudian tempatnya bisa digabung dengan klaster 1. Baik Dok, tentu dalam pembagian ruangan-ruangan ini banyak sekali kendala ya, atau banyak sekali hambatan, tapi fokusnya adalah dalam rangka untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan di puskesmas. Dari yang sudah dilakukan itu, penataan ruangan-ruangan itu, respon masyarakat bagaimana itu Dok terkait dengan pembagian klaster-klaster itu? Apakah masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan atau malah justru kemudian masyarakat semakin bingung terhadap alur pelayanan yang sudah dibuat oleh puskesmas? Ya, baik. Jadi semenjak kita menerapkan ILP dengan 5 klaster ini, pelayanan di puskesmas itu lebih efektif, efisien. Terutama yang sangat dirasakan oleh masyarakat itu adalah para lansia. Kalau dulu itu pergerakan mereka itu sangat mobile. Nah sekarang ini karena sudah menggunakan klaster, maka mereka cukup datang ke tempat yang sudah memang ada batasan pelayanannya tadi. Nah khusus untuk lansia, itu sangat bermakna sekali pelayanannya, karena kan lansia kan banyak keterbatasan ya, juga untuk difabilitas juga itu keterbatasan. Jadi dengan adanya klaster ini mereka sangat menghemat waktu, menghemat tenaga dalam mendapatkan pelayanan. Nah tapi intinya dari klaster yang ada di ILP ini adalah kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, lebih terperinci lagi. Karena apa? Di setiap klaster itu ada screening, Mas. Nah, screening kesehatan itu tadi, disitulah kita bisa mentelaah siapa dan apa yang harus kita berikan pengobatan atau penata laksanaan selanjutnya, Mas. Jadi lebih terpadu,
lebih terintegrasi dan lebih khusus pelayanannya kepada pasien. Ya, baik. Berarti dengan penerapan ILP ini secara umum adalah sangat dinikmati, sangat oleh masyarakat kita. Dengan demikian masyarakat dapat mudah ya untuk mengakses dan lebih efisien waktunya, lebih cepat dalam mendapatkan pelayanan di masyarakat. Baik, Tok, itu dari sisi tata graha ya, dari sisi tata graha dan kemudian kebermanfaatannya dari masyarakat. Dengan perubahan-perubahan ruangan, maka kemudian dikelompokkan dalam satu integrasi, maka kemudian masyarakat dapat mendapatkan pelayanan secara paripurna di masyarakat. Kemudian dari sisi SDM ini, Dok, tentukan dengan perubahan-perubahan dari UKM, UKP ke dalam sistem klaster ini, itu dibutuhkan SDM yang mumpuni. Nah, kira-kira bagaimana dokter dalam mengatur SDM yang sudah ada, sehingga pelayanan ILP di Puskesmas Cempaka ini dapat berjalan secara optimal. Baik, Pak Tikno. Jadi gini, kalau kita melihat SDM di Puskesmas, itu kan nanti ada SDM Puskesmas 1 dengan SDM Puskesmas yang lain itu berbeda-beda. Ada yang SDM-nya itu cukup, ada yang kurang. Tetapi di dalam klaster ini tadi, kita harus menempatkan SDM itu sesuai dengan kompetensi. Betul. Dan pendidikan mereka. Sebab ini nanti penempatan SDM di klaster berhubungan dengan kredensial. Ya. Kredensial ini nanti berhubungan dengan akreditasi puskesmas. Jadi kalau kita salah menempatkan SDM di setiap klaster, maka nanti berdampak pada penilaian kredensial dan akreditasi. Ya. Contoh, seperti kita di klaster 1. Klaster 1 itu berhubungan dengan manajemen, dengan administrasi. Itu sebaiknya orang-orang yang ada di klaster 1 adalah orang-orang yang berhubungan dengan manajemen dan pelayanan administrasi. Ya, itu ruang lingkupnya kebanyakan adalah SKM, sarjana kesehatan masyarakat, bisa juga mungkin sarjana ekonomi kalau memang ada di situ, bisa juga dari epidemiologi, bisa juga kalau memang ada tenaga dari SMA, SMK ya bisa kita tempatkan di klaster 1. Ya. Untuk klaster 2 itu harus kita perhatikan karena di sini adalah kesehatan ibu dan anak, maka dominasi di klaster 2 adalah dominasi para nakes bidan. Bidan ya? Ya, jadi itu nanti dokter dan bidan. Ya. Nah, untuk klaster 3 itu pelayanan kesehatan dewasa sampai lansia, itu nanti dominasinya dokter dan perawat. Perawat. Ya. Ya. Sedangkan untuk klaster 4 itu penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, ini dominasinya juga bisa dokter, bisa SKM, bisa surveillance dan epidemiologi. Sedangkan untuk klaster 5 atau lintas klaster, dominasinya bisa dilakukan oleh dokter, kemudian oleh perawat. Jadi dominasi di klaster 5 ini karena di situ ada gigi, kemudian di situ ada IGD, kemudian di situ juga ada rawat inap, ya. Maka dominasi kita utamakan adalah para perawat. Jadi semakin kita tahu, jangan sampai nanti kita menempatkan bidan di klaster 4 atau bidan di klaster 3. Sebaiknya kita ngikutin sesuai dengan arahan dari Kemenkes tadi. Dominasi klaster itu ada kompetensi yang ada dari staf kita. Ini nanti berimbas nanti pada waktu kredensialin dan akreditasi, Mas. Ya, baik. Berarti kan sudah ada regulasinya terkait dengan SDM di klaster-klaster itu dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan profesinya masing-masing dan sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang ada di masing-masing klaster. Nah, untuk pembagian SDM ini di Puskesmas Cempaka ini ada kendala nggak, Dok? Ya, awal mulanya kita ada kendala, ya karena kita dulu kan waktu kita masih menggunakan UKP UKM itu masih tercampur. Ya. Nah, semenjak kita menerapkan ILP ini maka kita harus memisahkan mana dominasi kompetensi pegawai, baik itu perawat maupun itu bidan, ya, dan yang sarjana yang lainnya, maka disesuaikan dengan yang klaster tadi. Nah, dengan cara apa? Terpaksa kita melakukan kocok ulang atau dijadikan pemindahan staf yang tadinya ada di
bagian klaster 1 mungkin bisa kita pindah ke klaster 3, yang tadinya ada di klaster 3 kita pindah ke klaster 2 sesuai dengan kompetensi dan disesuaikan juga dengan latar belakang pendidikan tetap tadi masing-masing, Mas. Ya, baik Dok. Kita lanjut ya kepada integrasi layanan primer di jejaringnya puskesmas. Karena puskesmas ini kan salah satu pelayanan kesehatan yang bukan hanya memberikan pelayanan di dalam gedung puskesmas, tetapi juga di jejaringnya. Salah satunya adalah di Pustu, kemudian di Poskesdes atau sekarang namanya UPKD ya, Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa, berikut juga di Posyandu. Jadi kan di jejaringannya ini juga harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ILP atau sesuai dengan siklus hidupnya. Nah, bagaimana itu penerapan ILP atau integrasi layanan primer di Puskesmas Cempaka untuk di Pustu, kemudian di UPKD dan di Posyandu? Ya, jadi pelayanan yang di Puskesmas Cempaka, saya sebagai Kapus itu yang pertama, Mas ya. Ya. Saya menetapkan dulu SK pemegang PJ klasternya dulu, ya. Jadi PJ klaster itu saya harus SK-kan dulu, PJ klaster 1 sampai ke PJ klaster 5. Nah, nanti PJ klaster 1 sampai 5 ini dia mencari timnya sendiri-sendiri, ya, karena ada chemistry di antara tim itu lebih baik untuk menunjang pekerjaan mereka. Kemudian yang kedua, kita membuat MOU atau komitmen bersama untuk menerapkan ILP yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cempaka. Nah, komitmen ini saya bagi dua, komitmen di dalam gedung dan komitmen di luar gedung. Komitmen di dalam gedung itu komitmen bersama dengan staf staf Puskesmas Cempaka, di mana kita bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan ILP yang ada di Puskesmas, kemudian yang ada di Pustu dan yang ada di Poskesdes. Komitmen kedua itu komitmen di luar gedung, yaitu komitmen bersama dengan jaring dan jejaring. Ya, di sini kita memanfaatkan kerjasama lintas sektoral. Ya, makanya nanti pada waktu sosialisasi ILP di tingkat luar gedung itu kita manfaatkan pada mini lokakarya lintas sektoral. Kita kumpulkan perangkat desa, kepala desa, camat, semuanya kita kumpulkan. Kita minta berkomitmen bersama untuk mensukseskan kegiatan ILP yang ada di desa, yaitu di Posyandu. Jadi kita utamakan, Mas, adalah komitmen dulu. Kemudian yang kedua, setelah komitmen baru kita lakukan pelatihan untuk para kader dengan 25 kompetensi kader. Yang ketiga baru kita mempersiapkan sarana prasarana penunjang untuk kegiatan suksesnya ILP tadi. Ya, baik. Berarti secara umum penerapan ILP di Puskesmas Cempaka ini juga sudah berjalan di jejaringnya ya. Salah satunya adalah di Posyandu, kemudian di Puskesmas Pembantu ya, di mana kemudian pelayanan ini yang dahulunya Posyandu kita itu kan Posyandu yang terfokus pada program ya, ada Posyandu PTM, kemudian ada Posyandu Balita, kemudian ada Posyandu Remaja yang saat ini sudah terintegrasi menjadi Posyandu ILP yang melayani siklus hidup ya. Dan itu sudah diterapkan di Puskesmas Cempaka. Alhamdulillah, Dok. Nah, baik, di akhir sesi ini dokter mungkin bisa berbagi untuk teman-teman puskesmas lain, di mana di Oku Timur ini kan ada 24 puskesmas, Dok ya, sebagai upaya perbaikan dan sebagai upaya persiapan bagi puskesmas yang ingin betul-betul menerapkan ILP ini. Kami persilahkan, Dok, mungkin untuk saran dan masukannya sehingga puskesmas yang ada di Oku Timur ini dapat melaksanakan integrasi layanan primer secara baik. Ya, mungkin saran dari saya yang pertama harus menggalang komitmen kebersamaan dulu. Ya, komitmen itu penting, Mas. Saya berkali-kali bicara bahwa penting sekali ada komitmen di antara staf kita untuk mensukseskan kegiatan ILP ini tadi. Setelah kita ada komitmen bersama, maka silakan Kapus untuk menunjuk
PJ klasternya masing-masing sesuai dengan kompetensi latar belakang pendidikan PJ klasternya, baik klaster 1, klaster 2 sampai klaster 5. Nah, jadi jangan sampai nanti terjadi kesalahan untuk penunjukan PJ klaster. Nah, setelah PJ klaster tadi ditunjuk, beri kesempatan PJ klaster untuk mencari timnya masing-masing, ya, sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan kinerja PJ klaster yang lebih paham dengan apa kemampuan tim yang akan dia masukkan ke dalam timnya masing-masing tadi, Mas. Kemudian setelah kita membuat tim tadi, baik itu PJ cluster dan tim cluster tadi, kemudian kita juga membahas juga masalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu harus kita persiapkan juga, Mas. Ya. Nah, di sini ILP itu sarana prasarana utama dia harus punya namanya EPUS. EPUS, ya. EPUS itu yang membantu pelaporan terintegrasi nantinya. Ya, EPUS inilah nanti yang bisa membantu pelaporan terintegrasi dari Posyandu, kemudian dari Poskesdes, Pustu sampai ke Puskesmas, bahkan nanti bisa juga terintegrasi, terkoneksi dengan Edinkes yang ada di Dinas Kesehatan. Nah, bila semuanya sudah terintegrasi, maka semua laporan itu bisa melaksanakannya dengan digitalisasi. Jadi tidak lagi kita menggunakan kertas, tapi sudah langsung digitalisasi. Cukup laporan itu dilaporkan melalui via puskesmas masing-masing. Jadi di sini kita perlu bantuan dari Dinas Kesehatan juga, agar Dinas Kesehatan mengaktifkan juga Edinkesnya supaya laporan-laporan yang ada di puskesmas bisa masuk langsung ke dinas melalui saluran EPUS dan Edinkes tadi. Ya, baik. Berarti EPUS itu adalah jawaban dari rekam medik elektronik, Dok, ya, dalam rangka untuk memudah pencatatan dan memberikan pelayanan kepada pasien di puskesmas yang saat ini bahkan sudah bukan hanya di puskesmas, ya, sudah sampai ke Posyandu, ya. Sehingga kemudian laporan itu bisa tersampaikan secara update, ya, secara langsung terintegrasi, ya, sehingga ketika Posyandu itu memberikan pelayanan dan menginput laporan itu di EPUS, maka dapat terbaca oleh admin di puskesmas maupun nanti akan terlaporkan ke Dinas Kesehatan. Sangat luar biasa sekali. Semoga bisa dapat menjadi contoh terbaik bagi kita semuanya, dan tentu Puskesmas Cempaka siap untuk menerima tempat belajar, ya, tadi banding teman-teman yang ada di Oku Timur ini, untuk belajar bagaimana menerapkan ILP yang baik, ya, dalam rangka melaksanakan regulasi dari Kementerian Kesehatan. Sukses selalu, Dok. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmu yang telah disampaikan. Sampai ketemu kembali di sesi lainnya, tentunya di topik-topik yang lebih hangat dan lebih aktual. Terima kasih, Dokter dan sahabat podcast dimanapun Anda berada. Demikianlah podcast kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya. Sebelum undur diri, saya ingatkan kepada kita semuanya, mari kita dukung channel YouTube Podcast Harmonis dengan subscribe, kemudian like dan share. Semoga dengan hadirnya Podcast Harmonis ini dapat menambah wawasan ilmu kita terhadap dunia kesehatan dan dapat mengedukasi masyarakat Oku Timur yang lebih sehat dan lebih harmonis. Demikian saya Sutikno dan Dr. Haji Endarukmana MKes undur diri dari hadapan kita semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.